Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kok ya keceplosan saya itu membahas masalah Ar-Rahman kanggo kekayaan lah ngono ah. Wis kadung ya napa maneh. Dihitung. Di situ ada huruf ro. Huruf ro. Ada huruf kha. Ada huruf mim. Ada huruf nun. Ini kalikan 7, ketemu 215, kalikan namamu hidup. Man arada dunya fa'alihi biilmin. Apabila kau ingin sukses duniamu, kau harus tahu ilmunya, harus berilmu. Lah ilmu iku tumpaan, ya iki penuh numpai Ar-Rahman iki Rahman, tapi cara untuk mewiridkan sampai woco ya Rahman, jangan Ar-Rahman. Ya Rahman iku sebuah yaknya itu adalah yak nidak, yak memanggil. Mergae sampai niku melarat manggil nanggone yang maha kaya, yaitu Allah. Tapi untuk syaratnya bos, saya tidak akan mengizinkan khususnya umat yang sudah masuk di dinul haq untuk mengamalkan ini, kecuali Anda harus sertakan sirul asrar. Monggo wis iku wirid no di dalam 4 waktu, bakdo ngasar, bakdo maghrib, jam 12 malam, bakdo subuh. Wis nek utangmu akeh ya iki wiridan. Mana barometer tanda-tanda kalau ibadah yang terjadi pada jasmani 1A, satu sisi si A itu diterima dan tidak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tergantung keadaan ruhaniyahmu. Miturut Syekh Ibnu Athaillah, terkait ahli ibadah itu dibagi menjadi 3. Menjadi 3. Yang disebut al-ubad, ahli ibadah itu ada 3 macam tingkatan. 1, ada seseorang yang beribadah langsung atau tidak, murni atau tidak, itu masih karena selain Tuhannya. Contoh, saya bekerja, hati saya ada keadaan hatiku kepingin mendapatkan upah, berarti bayaran. Entah saya orang Islam atau tidak Islam, miturut zahiriyah itu nggak ada bedanya, semuanya. Tujuan saya kerja adalah ingin mendapatkan uang. Ini tingkatan kita. Umpama ibadah yang murni, saya sholat masih karena kewajiban, ingin dilihat si A, si B, si C. Saya melakukan ini supaya masyarakat melihat aku begini. Saya sedekah terhadap masyarakat dalam hatiku supaya didelok masyarakat, supaya masyarakat itu nyoblos saya. Saya tidak masuk ke ranah itu, politik enggak. Saya berulang-ulang kali Pak didatangi beberapa paslon itu,
untuk dijadikan sebagai jurkam. Ngerti jurkam? Juru, tapi jujur saya tolak. Bukannya saya nggak mau, nggak. Saya tolak. Alasan saya ngaji murni untuk umat. Saya tidak memetak-metak umat. Itu hak umat masing-masing, terserah. Saya tidak mau untuk mengarahkan dalam satu paslon, tidak. Mohon maaf. Saya paham, karena saya juga sedikit banyaknya juga masuk pernah dalam dunia politik. Jadi bukan perkaranya saya menolak rezeki, ya tidak. Enggak. Saya ingin murni ngaji ini untuk umat, tidak membahas terkait masalah hal-hal yang lain. Urusan perpaslonan biar urusan umat sendiri. Cuman kalau boleh saya katakan, miturut ajaran, pilihlah mereka yang hatinya ikhlas karena Allah. Ada enggak, Pak? Ya terserah sampean. Mana yang dia ikhlas dan mana yang dia selalu dihujat misalkan dan diam tidak membalasnya, dan mana yang tidak mau dipilih, itulah nek menurut aturan di dalam pendidikan kisah para sahabat 4 iku ngoten. Jadi enggak mau saya. Nggih, mohon maaf kan menjelang saya mau bikin apa iki, kanopi apa iki. Lutung Gus gawe tambah-tambahnya, enggak. Anda, aku pingin murni. Aku enggak ingin memaksa terhadap umat untuk haknya masing-masing. Enggak. Jujur saya tidak mau. Enggak mau. Pinter ya oleh ngerayu, pinter. Jadi habis berapa tuh Gus itu Gus? Halah dikit itu. Gitu tanya ngoten iki. Ya wis tak gawe tuku barang tok iku 50 juta ngono. Loh, tak weni 4 kali lipat. Ngono Mboten, tetep kula mboten. Aku tetep ngajiku ben murni untuk umat dalam segi sudut apapun. Jadi enggak mau dipetak-petak. Mboten. Bukan perkaranya saya menolak rezeki Allah loh, enggak tuh ya. Karena ada unsur. Nggih, niki termasuk bahaya bagi saya. Bahaya sekali. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Sungguh minta maaf. Biar umat sendiri memilih sesuai dengan keinginannya, hatinya masing-masing. Ibadah makhduf atau ghairu makhduf, murni atau mboten murni, tatkala hati ini masih karena selainnya, hubitat a'maluhum wa malahum bin nasirin. Ditolak. Tandanya apa ditolak? Hatimu itu masih ada rasa khawatir, gelisah. Mengapa muncul timbul rasa di dalam diri? Karena kita belum meniadakan diri. Ngaten lho bos. Belum meniadakan diri, maksudnya diri bisa jadi diri langsung dirinya atau makhluk yang lainnya. Isine dalam hati ini ada selain Allah.
La taj'al ma'allah ilahan akhara. La taj'al ojo ndadekno sira kabeh ma'allahi sertane Tuhanmu ilahan yaiku pangeran akhara kang liya. Ning hatimu, di dalam hatimu jangan sekali-kali ada selain Allah. Dalam konteks iman apapun, di segi apapun, ngoten nek karepe. Iki enggak bisa, Pak. Dalam jagate hati selain Allah itu tidak ada. Itu enggak bisa bila mana Anda tidak melakukan tindakan kholwat, pembersihan perkara-perkara iman selain Allah di dalam hati. Nggak bisa, harus ini. Nah, kuncinya kholwat bisa untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran hati ada di al-dzikru bisiril asrar. Hanya itu. Masih ilmu syariatmu tuwek ndekek. Tahu tuwek ndekek? Coro tua bangka, ya. Ilmune sampak nawek, ngoten lho Pak ya. Sarengat lho ya, mohon maaf. Ataupun kau berpuluh tahun ada di dalam thariqah, berzikir jahri siri, sampak mohon maaf, rambut itu enggak ada yang hitam belas, sampak tua. Seperti kakek hui-hui ini loh. Kakek huhu. Kalau berjalan bungkuk nih kakek napa? Kakek huhu. Ya wis, mbuh kakek apa? Anda tidak akan pernah lepas penyakit hatimu di dalam hatimu jikalau kau tidak melaksanakan dan membawa zikir sirul asrar. Nggak akan bisa, karena ini kunci. Konteks secara ilmiahnya seperti itu. Jadi golongan pertama itu amaliyah, masih ingin dilihat orang. Iki ono bagian seketan, coblos aku yo. Kan biasa Pak ngene. Iku sedekah. Nek ditakoki apa bos iki bos? Sedekah. Tapi sedekah ono gandelane kunci. Ono gandelane kunci nih. Ada apa? Ada maksud, ada udang di balik sutil. Ya, ada. Terus bagi Anda bagaimana mensikapi? Terserah Anda. Aku gak maksa trimon tolaan, yo enggak. Terserah jenengan. Yang jelas saya bicara tentang ibadah macam pertama, al-ubad itu masih karena manusia. Ingat, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Sekarang langsung jenengan meletakkan sedekah jariyah di masjid, jebret. Dalam keadaan hati sampai niku ngenden. Aku cek disawang wong duitku akeh, cek dilem wong. Hubitat a'maluhum. Amaliyah yang seperti ini di mata Allah ditolak. Mesti sampean ono rasa khawatir. Apa khawatirnya? Gak tekoni lem-leman mang. Bahkan cacian yang jenengan terima takute ana ngono. Yayane sugih. Woyok-woyok. Ampun gak dilem to niki. Dilokno. Lah, iku ketakutan kita. Khawatir kita gak dilem orang lain. Satu. Al-ubad yang seperti ini di mata Allah ditolak. Tapi di mata takmir mesti diterima. 1 miliar ya Pak. Endi ana takmir nolak. Pak takmir, kula nggak ada rezeki 1 miliar. Lah wong punya perusahaan kapal, pabrik, wus.
1 miliar. Coba ayo ngaju dadi takmir. Ampun, mboten purun kula. Wonten asing ngoten. Rinio tak gejek. Enggak mungkin, enggak mungkin. Iki kudu urusane takmir. Iki urusane Allah. Takmir nggih trimon mawon takmir. Terimalah. Lodong. Gitu. 106. Nggih ya, 06 mah. 09. Oh iya 09. Maklum SD gak lulus. Ngoten lho Pak. Penak. Ngene penake wong gak tahu sekolah SD niku. Ono salah iku iso alasan. Maklum. Loh, Kanjeng Nabi iku nggih ngoten. Beliau dikatakan buta huruf, dikatakan ya wis gak iso nulis, gak iso maca iku piye maksudnya? Iku kesan andai kata beliau itu bisa membaca, bisa nulis, kafir Quraisy iku menuduh Quran sing nulis karangane Muhammad. Cara logika gak mungkin itu tulisannya atau karangane Muhammad. Muhammad iku mboten iso maca. Nyun sewu. Makanya ayat pertama yang turun Iqra, bacalah. Perintah. Berarti tidak bisa membaca. Kok iso membaca? Ya gak mungkin disuruh membaca. Gak iso maca. Nah nek iso maca, diduk tok wis gak usah ngomong, gak usah bicara, iku sudah paham. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhanmu yang menjadikanmu. Nggih ngapunten. Jadi golongan pertama al-ubad, ahli ibadah itu seperti itu. Tapi Pak Takmir, ya sampean tulis papan. Umumno nek Jumat. Mukhlason sedekah jariyah 1 M. Sak kampung lho, kewaget Pak. Sing gak seneng paling mari oleh nomor yo. Mau macam-macam wis. Kula pengen dipuja masyarakat, dipuja orang umum. Walaupun bahasa lesan saya biar ini buat fasilitas Pak Takmir, membikin ini, membikin itu, biar tambah elek. Tapi diam-diam dalam hatiku mengharapkan pujaan masyarakat. Wis, iki sing paling ancur dhewe ibadah sing koyo ngeten iki. Paling ancur. Yang kedua, al-ubad, ahli ibadah yang kedua adalah hatiku sudah lepas dari karena manusia. Tapi diam-diam hatiku itu karena pewe Gusti Allah. Apa? Surga dijauhkan neraka, dijauhkan bala, didatangkan nikmat. Dasar saya la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan, maka Allah kasih tambah. Percaya Pak, 1 miliar nanti datangnya 2, 3 sampai 4 miliar. Ya yakin saya. Bapak Ibu, bagaimana keadaan hati yang seperti ini ketika melakukan amal ibadah yang langsung, yang murni? Dilihat kacamata hakikat, ini masih ditolak Allah. Ditolak. Karena masih keluar dari lillahi ta'ala, masih keluar dari karena Tuhan, yaitu karena makhluk. Ganjaran makhluk bukan makhluk,
Surga makhluk bukan? Makhluk. Dibales berapa derajat kalau saya sudah memberikan sodakoh, syukur saya dengan bentuk sodakoh 1 M. Di situ dikatakan nanti dibales Allah berlipat ganda. Loh, ini sudah jelas makhluk. Ya dengan haji, lakukan tawaf, nanti biayamu ditambah Allah, diganti lah ngoten nggih. Budal iku kadangkala ya utang. Diutangi KPIH nggih. Kadang-kadang budal jatuh tempone melunasi porsi nggak bisa, ada sertifikat, digadaikan, masuklah bank, tertutuplah biaya haji dan umroh. Nyun sewu, sampean sudah dikasih keterangan, nanti dikembalikan oleh Allah. Nah ngoten nggih. Jangan mempeng, yakin biayaku kok dikembalikan Allah. Lu tenan Pak, pulang-pulang malah digonggong Gusti Allah, dibalekno 2 kali lipat. Wah, tambah yakin sampean. Pol yakini. Nggih, mohon maaf. Dari kacamata hakikat ibadah yang masih ada tendensi selain daripada Allah ini karena Allah, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Tandanya mana kok ditolak? Hatimu ono rasa khawatir, ono rasa gelisah, ono rasa ngiyakini yen awakmu merasa yang melakukan. Yang terakhir, golongan al-ubad adalah golongan yang murni lillahi ta'ala. Mana golongan yang murni lillahi ta'ala? Lepas dari rasa khawatir, lepas dari rasa takut, lepas dari rasa gelisah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah golongan-golongan yang muncul amaliyah ini dari hati minal muttaqin, yang sudah lepas diri. Lepas diri, keakuan diri sebagai makhluk dalam dirimu itu sudah lepas. Tidak merasa dirimu yang melakukan dari segi apapun, apakah ibadah yang murni atau sing selain murni, mahdhuf atau ghairu mahdhuf pun, semua amal yang terjadi pada diri Anda, hatimu itu sudah lepas keakuan diri sebagai makhluk. Inilah yang dimaksud innallah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang diterima, amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa iki urusane hati. Nek urusane hati berarti jangan melihat syariat, melihat hakikat. Kalau melihat hakikat berarti tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga umat yang lain selain Islam syariati dohiri. Tinggal pertanyaannya dalam hatinya, entah umat Islam dohire atau ghairul Islam dohire, hatinya itu lepas akunya diri atau enggak sebagai makhluk. Kalau lepas, walaupun kau Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, itulah kejawen, kepercayaan dan lain sebagainya, itulah yang diterima. Kaget toh sampean, berontak oh, kan sudah saya kasih fasilitas komunikasi lewat nomor saya 085632825661, kan sudah di setiap konten itu saya kasih.
Nek protes so. Tapi jujur, saya tidak mau debat. Kalau dialog, monggo. Dialog di medsos, di nomor saya itu, ataukah di forum tertutup atau terbuka. Aku iki siap. Tapi nek debat Nek debat gak menemukan solusi. Nek debat mesti menangno keyakinannya sendiri. 1-2 debat itu resikonya menjatuhkan yang lain. Makanya aku sering ngomong, hei KPU, jangan pernah mengadakan debat, dialog itu aja. Kan ada debat terbuka. Lah ngeten nggih. Kuwi ngejak gelut wong awakmu iki. Berarti awakmu iki adu. Jangan. Ubah programnya, jangan debat, dialog. Kalau dialog berarti muncul no dagangane. Mboten nyalahno dagangane orang lain. Lebih kita orang timur. Kita orang Indonesia, gitu. Kita orang yang berbudi luhur, gitu. Jangan menjatuhkan yang lain. Udah, mohon maaf. Kasihlah program namanya dialog terbuka. Itu lebih arif. Debat terbuka. Bayo, delok bahasane debat ngoten niku wis sangu celurit akhirnya. Gitu ya. Lah gontok-gontokan pasti saling menjatuhkan. Pasti. Tapi kalau dialog enggak. Jadi saling ngepik-ngepikno dagangane. Program lah diulas, programku ngene piye? Program jenengan ngono piye? Mengke masyarakat sing nilai dhewe. Nek debat akhirnya ngedu. Akhirnya pengikut 1, 2, 3 saling benci membenci. Kita tidak tahu itu dikondisikan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap orang timur. Tapi Anda nggak sadar. Kita orang timur itu adalah berbudi luhur. Jangan sampai kita itu, mohon maaf sekali lagi, biar didengarkan sekalian, biar evaluasi diri, ya, evaluasi diri. Ini saran saja, saran. Jikalau nanti ada pilihan lagi tentang apapun, apakah pilihan mulai kades, bupati, gubernur, bahkan presiden, tolong KPU yang diemban untuk mengayai acara ini biar sukses. Saran saya jangan memakai bahasa debat, tapi bahasanya dialog. Nek dialog saling menghormati, Pak, antara program satu dengan program yang lain. Nek debat pasti saling menjatuhkan. Kasihan mengke nek mboten saged jawab lho, wisine wirange pol. Boleh menurunkan survei lah ngoten nggih. Nah, jadilah seorang timur yang gentle. Apa? Jangan suka menjatuhkan mungsuh sebelum kontes. Jangan. Yes, sampean tiru petik wong adatu jago nih lho, Pak. Gitu. Wong adatu tahu adatu ayam. Ini ayam yang dibikin judi biasa loh. Udah, sing jago A, ya sing rambut ya sing A. B ya sing B. Wis gak usah saling menjatuhkan dan langsung ditemokno mak gebrak ngoten lho. Artinya apa? Silakan jadi kandidat yang tidak menjatuhkan salah satu paslon sebelum kontes. Jangan. Itu pengecut kalau menurut saya. Wani silit gak wani rai. Memang kalau kita bicara politik itu serba dihalalkan.
Bagaimana musuh saya ini sebelum kontes sudah jatuh, verifikasi kepada KPU itu tidak diterima. Contoh, persyaratan kita untuk diterima verifikasi terhadap KPU syaratnya kesehatan, 2 ijazah, 3 macam-macam. Bisa kita bermain di situ supaya musuh jatuh, bisa. Terus kendaraannya partai itu bisa kita bermain itu, akhirnya musuh kita jatuh gak sampai kontes. Yaitu otomatis hubungannya dengan fulus. Duitmu banyak, kau pengusaha, beli suara mereka itu, rekomnya dibeli, akhirnya si B gak dapat rekom, yo tidak bisa verifikasi kepada KPU, gak bisa muncul. Sungguh jangan seperti itu. Urusan dadi gak dadi iku anggitmu dadi mesti penak ngono. Le takok sing wis nglakoni. Iya. Sekarang podo sama-sama kita itu bondonya. Apa bondonya? Modalnya sama. Oke, 1 miliar B, 1 miliar C. Semuanya ada. Kasih. Yang jadi yo berpikiran bagaimana uangku wes itu enggak bisa kau bohongi. Sehingga ketika mengemban amanah enggak bisa, Pak jenengan. Pasti di dalam otak kita memikirkan modal saya 1M, bagaimana lekas kembali. Karena gak mungkin saya itu bisa jadi masa jabatanku selesai. Kadang 1 tahun mate. Lah terus piye? Lah makanya berlomba-lomba dengan berbagai cara bagaimana modal lekas kembali. Wes itu. Makanya jenengan nggih ngapunten ingkang kathah. Orang yang sudah jadi anggite penak, bingung ngatur lho, Pak. Wedi konangan, paham? Karena terbebani modal yang harus cepat Karena apa? Modal saya utang, Pak. Apa gak nguber-nguber? Gak ngejar-ngejar sing ngutangi? Telek ah. Pasti beruber. Apalagi yang kalah, Pak. Wis sampai ono sing stres. Ngarep iki jasan hitam, Pak, bawa tas. Dasian di shooting teko ngarep koyok yoyo. Mbosok di shooting teko mburi bolong teng mriki. Berarti ya iki stres ya. Beto tas. Di shooting teko ngarep koyok pejabat temenan. Mbosok wonge belok kanan, mburine ketok gegeri ketok bokonge. Lah berarti wong stres akibat ya kuwi mau. Pun Bapak Ibu hadirin nyempal tutuk belakak tuh nanti gak mari-mari. Pun kembali kepada golongan al-ubad yang disebut lillahi ta'ala. Ini pasti di dalam hatimu itu menghadap wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Ini dikatakan sebagai karena Allah sudah lepas makhluknya diri Anda. Itulah yang dimaksud ibadah yang diterima, tandanya di dunia bisa kau lihat. Dalam hatimu terasa nyaman, manis, nikmat. Karena sudah tidak ada tendensi apapun, nggak ada. Itu tanda alamat kalau amaliyah yang terjadi pada dirimu itu secara pasti diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah amaliyah apapun itu akan diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang
hati yang ketemu Tuhannya itu loh Pak. Entah Islam, entah Nasrani, entah apapun. Kalau sudah kerana sini, sudah tidak membahas tentang bendera. Enggak. Hijau, merah, putih, apapun sudah. Makanya besok Ramadan, jenengan kalau masih rumasa alim, jangan masuk. Rumongso jenengan merasa diri Anda sugih, gak masuk. Ketolak. Nek jenengan rumongso kuceluk, goblok, melawarat, kirire, masuk ya. Masuk. Makanya jikalau secara fisik dohir kita itu dimuliakan orang lain karena ilmu kita, karena harta kita yang ada pada diri kita, telensi, lepaskan baju-baju itu biar betul-betul masuk ilmu itu terhadap hatimu. Jadi Ramadan tanggal 9 Maret waktu terakhir Anda sudah yang bermukim sudah di sini. Sebelumnya monggo pengurus nanti biar menata tempatnya, aula dijadikan kamar-kamar ini untuk laki-laki, perempuan yang sana. Kita ngaji lewat sana menghadap ke timur. Insya Allah ini ndang lekas selesai atapnya ini. Jadi tolong yang bermukim, niat mukim terakhir tanggal 9 sudah terkondisi di sini. Sudah di sini. Yang duduk sih saya tidak ngomong. Yang duduk, bahasa duduk itu apa? Pulang pergi karena memang pertimbangan keluarga di rumah. Jadi ngaji ini lewat pulang pergi. Jadi besok ada penambahan habis asar dan habis taraweh. Habis asar kalau nggak salah insya Allah Anda tak gelarno ihya'nya, nanti habis taraweh kita tak gelarno dasar tauhidnya. Itu tentang amaliyah, tentang diterima. Amaliyah itu dibalas oleh Allah, bisa jadi dibalas di dunia langsung, tidak hanya di akhirat, di dunia diberikan. Bentuknya diberikan, hatimu terasa nyaman, tidak ada rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir. Lah amalia yang bagaimana, hati yang bagaimana, yang mesti menerima sinyal seperti ini, tetanda besok akhirat itu mesti ini amalia yang diterima, amalia yang bersumber mingkol bin zahidin kalau bahasa hikam. Kalau bahasa Quran apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau Quran surat Al-Anbiya ya, minal muttaqin, bersumber dari keadaan hati yang bertakwa. Kalau dalam kitab ini mingkol bin zahidin, dari hati yang berzuhud. Zuhud itu apa toh? Hati yang sudah tinggalkan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan dan merasakan keakuan Allah yang melakukan. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Baiduri Gus dari Porong. Iya. Saya Baiduri Gus dari Porong. Saya sebenarnya sudah lama mengikuti Gus semenjak tahun 2000 berapa gitu di radio Mojokerto Gus. Oh iya. Tapi alhamdulillah baru sekarang saya bisa bertatap langsung dengan Gus. Dari Sidoarjo. Porong Sidoarjo Gus. Porong Sidoarjo. Iya, dekat Lapindo tuh Gus. Oh Lapindo. Iya.
Saya ada 2 pertanyaan, Gus. Yang pertama, bila urip sudah bertajali pada diri, apakah masih perlu tobat, Gus? Apakah masih perlu Tobat. tobat? Iya. Oh, nggih, nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ini, Gus. Takwil mimpi, Gus. Nggih. Takwil mimpi. Jadi saya itu pernah bermimpi. Waktu itu saya wudhu di itu, Gus, sumur Zam-Zam itu, Gus. Iya. Tapi sumurnya bentuknya dulu masih kayak belik itu, Gus, kayak Iya, sumur iya. kecil gitu. Nah, terus pada waktu saya wudhu, di belakang itu ada saup-saup terdengar, Gus. Terdengar memanggil Rasulullah gitu. Ya Rasulullah gitu, Gus. Langsung saya berdiri melihat sumber suara itu, Gus. Nah, begitu saya lihat sumber suara itu, saya melihat, wah ternyata itu Rasulullah. Cuma dari samping itu, Gus. Sepintas gitu, Gus. Jadi saya mohon takwilnya apa maksudnya, Gus? Apa itu? Iya. Iya. Demikian, Gus. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, apakah orang yang sudah bertajalli itu harus taubat? Tajalli iku menetapkan keakuan Allah setelah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk. Tajalli iku ya tobat, taubatan nasuhan. Ya tidak bisa dipisahkan itu. Jadi jenengan bertajalli melepaskan diri dari kesyirikan itu sudah dikatakan taubat. Boleh saya katakan, ya itu sesungguhnya taubat itu ya di situ. Asalnya saya iman yang selain Allah, selain Tuhan. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Sudah jelas dikatakan, jangan sampai dalam hatimu itu ada iman selain Tuhan. Hatimu jangan sampai ada pengakuan-pengakuan selain Tuhan, yang bisa inilah, bisa itulah. Contoh, saya minum air, hatiku beriman, hilangnya haus karena air, berarti saya ini telah mengadakan Tuhan selain Tuhan. Ya air itu tadi. Makanya ada sebelum tajalli itu ada proses tahalli. Tahalli itu proses penafian, pembuangan, pembersihan keakuan makhluk di dalam hati kita yang segala-galanya di aspek apapun. Sopo sing ngaji kae, oh delondonge klason. Lah iku sirik wisan. Hilangkan. Hilangkan itu. Caranya sirul asrar fungsikan. Sebab dengan memfungsikan sirul asrar itulah nanti akan Anda ketemu tajalli. Meniadakan selain makhluk di dalam hatimu. Ingat, inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah. Lekaslah hatimu iki di zaman sing wis genting, kembali kepada Tuhanmu, imanmu. Kembali. Fafirru do mlayu sira kabeh, bali sira kabeh, berangkat sira kabeh menuju ilallah, taat maring Gusti Allah. Tondo dikatakan taat tajalli itu anikbutullaha wajtanibut tauhid, mengarahkan hati ruhaniyah ini kepada wajah Allah, wajtanibut tauhid, meninggalkan iman selain daripadanya. Berarti itulah tajalli setelah tahalli terjadi. Jadi apakah perlu kalau sudah bertajalli itu tobat? Yes, tobat itu tajalli, tajalli itu tobat.
Bon, satu. Nomor dua terkait masalah takwil ru'yah. Takbiru ru'yah dari takwil mimpi. Ketemu Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu artinya jenengan diperintahkan untuk memakai sistem wasilun saat jenengan ini di dalam hati ada rasa, ada keinginan untuk bertemu Allah. Sederhana bertemu Allah itu hanya 2 syarat, dan syarat itu tidak menyentuh masalah harus pinter Quran, enggak, harus isok mocok kitab, enggak, harus hafal hadis, pinter hadis, ngerti hukum-hukumi, enggak bos, enggak. Sederhana hanya 2. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, 2 syarat. Ini bagi seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Lah, di sini perbedaan antara khusus umat Islam dengan umat manusia. Rabbihi. Ini kan bahasa umum, Pak. Bahasa nakiroh. Tuhan ini kan untuk seluruh agama. Urusan namanya terserah Anda. Tuhan Anda namanya Allah, monggo silahkan. Allah silahkan. Sang Yang Widi silahkan. Sang Yang Sekerta silahkan. Sang Yang Dumadi silahkan. Itu saenak sampean. Monggo terserah. Allah tidak melihat itu nantinya itu. Pertemuan terhadap Tuhan ini tidak melihat status fisik Anda, status akal sampean, pinter hadis, pinter Quran, pinter ijma qiyas. Ndak. Kan sering, Gus aku gak iso maca Quran. Kira-kira diterima ngene. Lho justru aku iku nrimo sing goblok-goblok. Sing pinter-pinter rumangsa pinter malah mendal. Kebanyakan loh Pak ya. Rumangsa pinter tentang ilmu dohir bayu wangel bedolane, wangel. Pun. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama adalah falyamal amalan sholihan. Benahi perbuatan rohaniyahmu. Sholihan ini kalau kita lihat dari sisi syariat, amalan sholihan itu hubungan dengan jasmani. Sing gak tau nang langgar yo nango langgar, sing gak tau ngaji yo ngaji, sing gak tau sedekah jariyah nang anak yatim, fakir miskin, pondok-pondok pesantren, nanggone majelis masjid, ya kuno sedekah jariyah. Sing gak tau nang masjid nango iki pandangan syariat. Padahal bukan itu. Gak terima, terserah kamu. Makanya saya akan memandang 2 kacamata. Kalau pandangan hakikat sholihan ini keadaan rohaniyahmu bagus apa ora bos? Rohaniyah itu ada 2, mingkol bin zahidin bagus, mingkol bin rohibin gak bagus. Niki rohibin itu berarti hati yang tendensi terhadap makhluk, isinya hati. Satu syaratnya kau harus selalu wis umpama langsung mawon wis kakaken giringan koyok Messi. Wis langsung Cristiano Ronaldo melaku seret mak jeblas. Itulah hati yang selalu berzikir sirul asrar. Wis nek butuh urai engko njaba diurai. Wis niku tok. 24 jam hatimu selalu bersirul asrar, memfungsikan zikir tersebut.
Zikir kesadaran hatimu, bukan diucap di lisan maupun di hati nama, enggak, karena sudah menyangkut Rabbihi, Tuhan, bukan nama, Tuhannya. Yo, nomor satu. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat kau berzikir, ketika saat kau apapun bentuk aktivitasmu, lepasen keakuanmu, lepasen yang namanya keakuan makhluk, manakala masih ada di dalam hatimu. Istilah bahasa pribadi, ojo rumangsa yen awakmu sing nglakoni, balik rumangsa yen urip iku sing agawe. Jangan merasa diri kamu yang melakukan, tapi dalam hatimu harus merasa, meyakini keakuan Tuhanmu yang melakukan. Inilah wala yusyrik, inilah syirik, Pak. Manakala tidak dilakukan, tidak akan pernah bisa bertemu Tuhan. Sederhana toh? Kak putus sampai niku kudu mondok isok ngaji Quran. Gak, iki perilaku ruhaniyah. Sebab yang namanya ruh itu punya mata, namanya ainul basyirah. Yang namanya jasad itu juga punya mata, namanya ainul basyariyah. Kedua mata ini fungsinya beda-beda. Nek mata dohir ya kanggo ndelok barang-barang makhluk ngene iki. Nek mata batin kanggo ndelok khusus menyang Rabbihi, Tuhanmu. Ini jadi jenengan ini ikuti Rasulullah, fattabi'uni. Jenengan ingkang takok yang takwilane adalah jenengan ini diperintahkan untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Barang siapa yang mengikuti aku betul-betul, kata Rasul, Ali Imran 31 itu, ya toh? Artinya apa, Pak? Kafah, mengikuti perilaku Rasulullah secara sempurna itu apa? Ojo syariate tok, harus selalu sak hakikate. Iki masih runyam di tengah-tengah kalangan ulama tentang hakikat makrifat. Di situ tidak menerima bahwasan Rasulullah itu menyampaikan hakikat makrifat, tidak bisa diterima. Gak pernah Rasulullah menyampaikan hakikat makrifat. Yang disampaikan itu hanya syariat. Nggih, ngapunten, matamu tidak melihat tah. Berbagai hujah dalil di dalam Al-Quran terkait masalah keesaan Allah. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu ahad. Artinya sampaikan bagaimana caranya menuju ke ahad. Lagi mohon maaf, lihatlah matamu. Bahasa Indonesia bos, gitu. Surat Al-Anbiya 25. Bagaimana di situ Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidak pernah Allah itu mengutus utusan-utusannya sebelum Muhammad, bahkan terhadap Muhammad, kecuali harus membawa, menyampaikan inti wahyunya. Apa inti wahyunya? La ilaha illa ana. Lah, mentok wis. Keanaan Allah, keakuan Allah harus dijelaskan. Cuma naik penoiku, kamu itu belum, tidak menangi zaman biyen, akhirnya mengatakan Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan. Sekarang aku tanya, sah enggak kita tidak mengikuti zamannya, kita berkomentar? Gak sah menurut saya. Sah enggak kau belum pernah masuk di dalam satu gedung yang tertutup, Anda berbicara bahwasanya di dalam gedung ada ini itu. Enggak sah. Makalah yang seperti ini gak sah. Makalah yang sah adalah
Ketika Anda sudah masuk gedung baru ngomong, oh ada kipasnya, oh ada salonnya, ada jamnya, ada begini begitu, baru sah. Nek cara tingkatan hadis ini sahih. Sahih. Enggak ada unsur kebohongan. Ternyata yang tidak pernah bohong adalah rasa. Rasa enggak pernah bohong. Ini depan saya ada degan, saya minum, mungkinkah rasa kopi? Mesti degan bos, gak mungkin rasa iku bohong, pasti degan. Kopi ya kopi, gak mungkin bohong. Makanya mana zikir yang menyentuh terhadap hati rasa, itulah sebagai kunci kebenaran. Jadi jenengan dengan adanya mimpi yang seperti itu menunjukkan ikuti Rasulullah. Semampu dirimu berarti harus mengikuti sistem wasilun. Dalam rangka kau bertemu Allah, ikuti sistem wasilun. Sistem di mana sedikit sekali penolakan di tengah masyarakat syariat. Tapi yosik ditolak. Apalagi misalkan jenengan pakai sistem majedubun, wah digemplang amanis, diusir amen. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Drirejo Gresik Gus, badhe tanglet nyuwun penjelasanipun tentang mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah. Kalau yang kita tahu itu di Sidratul Muntaha. Ya. Saya mohon penjelasan yang dimaksud dengan pertemuannya Rasulullah ini di Sidratul Muntaha secara hakikat itu pripun? Nggih. Nggih, matur nuwun saderengipun biar ini menjadi pembelajaran bagi kami khususnya saya untuk dapat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidratul Muntaha Mustawa itu bahasanya Rasulullah. Di dalam pertemuan itu, subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Isra iku perjalanan dari masjid ke masjid, ya syariatmu iku. Mi'raj lepas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berarti lepas dunya. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik miber ke Sidratul Muntaha. Itulah proses perjalanan dirimu ruhaniyah, tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia. Cuman yang ditanyakan Sidratul Muntaha itu bagaimana? Bahasa kita biar nggak runyam, nggak ada perdebatan, itu makomnya musyahadah. Dalam hikam aja musyahadah tidak menyebut sidratul, padahal maksudnya di situ yang sama. Wis dicawekno Jawana alam kelanggengan. Wis beda nama, oke silakan, nggak apa-apa, tapi sama. Alam di mana, tempat di mana selain Allah itu tidak ada. Bahasanya tauhid, kalau Anda sudah betul-betul masuk, tidak hanya kefahaman tapi juga
laku dengan istiqomah di tauhid la ilaha illa ana, maka itulah sidratul muntaha, itulah maqamus syahadah. La yarawna li anfusihim syai'an. Tatkala Anda di hadapan berbagai macam kondisi aktivitas, hatimu sudah tidak beriman makhluknya yang beraktivitas. Karena makhluknya miturut pandangan hatimu sudah fana, termasuk dirimu. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang bergemuruh di dalam hatimu itu umpama ngomong rasa, umpama ngomong iman, hanya keakuan Allah yang segala-galanya. Terus yang ketiga adalah tatmainnul qulub, dengan dasar ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu akan menemukan satu anugerah yang termahal. Mohon maaf, Alphard itu kalah, Pak. Regone kalah Alphard. BMW, Mercy sing model ya apa? Wis katakanlah mobil yang termahal di dunia kalah. Asline jenengan iku wong sugih ning ora rumangsa. Anugerah yang termahal, khalidina fiha abadan, selawas-lawase, kekal. Anugerah itu adalah takwa, kemakrifatan pada Allah. Itulah anugerah. Anda dalam hatimu sudah menemukan jati dirimu, itulah anugerah yang termahal, dan ini tidak bisa kau rupiahkan dengan apapun. Nggak bisa. Karena apa? Kekal. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun kau tetap dalam kondisi bahagia. Mohon maaf kalau ngomong Alphard, BMW, Mercy, perang tahun bos. Ayo, umurmu piro? 100 misalnya. Paling 100 bareng ngono wis pisah kuwi. Nggih mboten? Gak mungkin Alphard melok nang kuburan. Gak mungkin. BMW, Mercy, bojo sing sik nom ayu mingis-mingis. Dadapo. Nggih? Udah. Inilah anugerah sifat dunia yang tidak kekal. Saya tidak melarang Anda untuk mencari, memperkaya, mencari urusan anugerah yang tidak kekal setinggi apapun, silakan, monggo, monggo. Dan itu juga penting. Tapi pikirkanlah anugerah yang termulia di mata Allah, yaitu hati sudah kembali dan bertemu Allah, yang disebut takwa. Yaitu sudah raih ini. Makanya kemarin pas di Tegal ya Pak ya, kok ya keceplosan saya itu membahas masalah Ar-Rahman kanggo kekayaan. Lah ngono ah. Wis kadung ya napa maneh. Dihitung. Di situ ada huruf ra. Huruf ra. Ada huruf kha. Ada huruf mim. Ada huruf nun. Ini kalikan 7, ketemu 215. Kalikan namamu hidup. Man arada dunya fa'alihi bi ilmin. Apabila kau ingin sukses duniamu, kau harus tahu ilmunya, harus berilmu. Lah ilmu iku tumpaan, ya iki penuh numpai Ar-Rahman iki, Rahman. Tapi cara untuk mewiridkan sampai waca ya Rahman, jangan Ar-Rahman. Ya Rahman, iku sebuah yaknya itu adalah yak nidak, yak memanggil. Mergae sampai niku melarat.
manggil nanggone yang maha kaya, yaitu Allah. Tapi ono syaratnya, bos. Saya tidak akan mengizinkan khususnya umat yang sudah masuk di dinul haq untuk mengamalkan ini, kecuali Anda harus sertakan sirul asrar. Monggo. Ojo sugih dhisik terus goleki Gusti Allah, ojo. Ojo alim dhisik terus goleki Gusti Allah, ojo. Nek kedisian sugih, kedisian alim, justru sugih dan alimmu itu akan menghalangi dirimu tidak bisa sampai pada Allah. Nggih. Lah terus piye? Petu ana Gusti Allah dhisik, bos. Ojo goleki sugihe dhisik. Nek wis ketemu Allah, baru apa yang dihadapkan anugerah setinggi apapun terkait masalah dunia tidak akan mempengaruhi hatimu. Gak akan mempengaruhi. Sugih yo gak sombong, alim yo ora sombong. Karena lepas keakuan diri, berarti sing sugih iku ya Allah, sing alim iku pas seperti tukang parkir. Ketika saat diambil oleh Allah mobilnya, sepedanya, monggo. Tukang parkir lho, Pak. Ono asih digawandoli. Wekku iki, wekku. Wonten ah? Mboten enten. Berarti nek durung ana gunung tondo belum pernah kerja dadi tukang parkir. Monggo. Ro iku pira? Hak iku pira? Mim iku pira? Nun iku pira? Artinya huruf keberapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro. Berarti ro iku ke-10. Sekarang ha. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Berarti 6. Sampeyan tambah. Mim berapa? Nun berapa? Nek wis ketemu kalin 7. 7 diambil dari al-ayyam, waktu. Kita waktu dalam apa namanya, dalam satu minggu dikasih Allah Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Hamis, Jumat, Sabtu, balik maneh minggu maneh. Berarti hitungan itu 7. Ketemu piro? 215 misalkan. Baru kaliin dengan nama hidupmu. Nama hidupmu siapa? Misalkan ya, jenengan iki Zainal Abidin. Berarti nama yang hidup adalah Zainal Abidin. 5. Berarti 215 kali 5. Wis iku wiridno di dalam 4 waktu. Bakdo ngasar, bakdo maghrib, jam 12 malam, bakdo subuh. Wis nek utangmu akeh, ya iki wiridan. Penak toh? Iki urusan dunya, bos. Urusan dunya. Tetapi rugilah Anda tatkala tidak bersirul asor. Sendiri saya jujur tidak akan mengizinkan terhadap siapapun kalau tidak disertakan sirul asor. Ben aku gak dituntut sesuk iku. Wis, jelas nggih? Wis. Apa mang pitakone mau? Ambak lali. Hah? Sidratul Muntaha. Berarti ya alam kelanggengan iku kuncine miftahul jannah sirul asrar itu. Pun beres. Ada lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya mau tanya ini masalah keluarga saya. Kebetulan anak-anak saya masih kecil, masih kelas SMP. Sekarang masih mondok di Gresik gitu. Dan ini yang mau saya tanyakan,
bagusnya bagi anak-anak kita kasih pemahaman zikir sirul asrar itu di usia berapa? Di usia berapa? Okay. Sebab saya juga ya khawatir kalau masih kecil itu gimana cara nyampein atau biar di pemahaman sesuai sesuai anaknya besok mengikuti alur kehidupannya sendiri, atau dari pihak orang tua ini harus menanamkan zikir sirul asrar sejak dini gitu. Yeah. Dan yang kedua mau saya tanyakan, ini kan kebetulan mondok di di Sanawiyah, dan maunya itu mau aku pondokan 3 tahun aja, soalnya takutnya kalau terlalu lama nanti terlalu fanatik di pondok, jadi khawatirnya nanti sulit untuk melepas dari kefanatikan di itu, Pak. Kefanatikan di syariatnya. Gimana itu menurut Gus Mukhlason? Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam lewat pedoman Al-Quran tentang kita mengenalkan diri pada Tuhan, pada Allah, itu ada 4 tahap. Ada 4 kalimat tauhid yang harus dipahami oleh anak didik kita. Pertama, la ilaha illallah, itu pemahaman di dalam syariah. Biar dulu dia belajar di dalam pondok terkait hukum-hukum syariah. Hukum syariah itu mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada istilah bahasa tajwid, makharul hurufnya, biar dia itu jelas, biarlah dia di pondok dulu. Dia belajar ilmu sunnah, as-sunnah, hadis, biar mempelajari sampai ke dalam mana tentang ilmu hadis. Ilmu fikih, biar dia itu belajar di dalam syariat mengenal tentang la ilaha illallah itu. Tetapi harus ditingkatkan ke tauhid berikutnya. Tadi la ilaha illallah mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan kita namanya siapa. Lalu setelah itu harus naik ke la ilaha illahuwa untuk mengenal sifat-sifat Allah bagaimana. Wes itu diajarkan di dalam thariqah. Sing jelas ini saya ajarkan setiap sasi Ramadan. Entah itu 15 hari rampungnya, entah itu 10 hari rampungnya, lihat nanti bagaimana. Yang jelas Ramadan itu sebagai pemula Anda itu untuk meningkatkan tauhid dari Allah ke huwa, dari la ilaha illallah ke la ilaha illahuwa, sekaligus la ilaha illa anta. Anta itu zatnya. Jadi biar sampean paham, tidak hanya Allah dari sisi nama dan sifat, tapi wujudnya bagaimana zat itu. Itu nanti akan kubahas. Nah, setelah sampai ke hakikat anta, Anda akan ada kewajiban untuk mempraktekkan pengenalan anta ke wa'ana berbentuk khalwat. Makanya besok jenengan sir khalwat 40 hari 40 hari 40 malam setelah pembaiatan, di sini monggo, di rumah monggo, di tengah pasar monggo, dimanapun monggo, silakan. Walaupun saking jauhnya tempat jenengan nggak bisa hadir di sini mulai saat pembekalan sampai perintah khalwat, bisanya ikut lewat live streaming, sudah di rumah sama. Khalwatmu di rumah sana, monggo. Dan apakah ini sah, Gus? Sah.
Sah. Karena ada wasilah antara saya dengan jenengan lewat nomor yang sudah kami sediakan. Dengan nomor itu dijadikan sebagai media tanya jawab. Mbo, sesuk iki nek wis tuwek pirang ewu rek. Saiki wis meh 3.000. Bantau wino ulek-ulek WA. Makanya saya sering bicara, nek wis paham gak usah takok ngebeki. Iya, nek wis paham gak usah takok, kecuali memang belum paham takok. Tapi nek wis paham tolong sekali lagi kasih kesempatan yang lainnya, cek terlalu lama menunggu. Lah ngoten nggih, WA-ne esuk jawabane bengi ipaye ngono. Mohon maaf lah Pak, keterbatasan waktu kami. Kami juga ngayai macam-macam persoalan, sing sabar. Takon kadang keluar, Gus saya ini belum punya jodoh. Ngoten, mohon maaf ya, mohon maaf. Mriko mboten enten pedotan. Ojo bos, aja takok bab iku, takok bab tauhid wae gitu loh. Tanya bab tauhid, piye carane ruhaniyahmu itu bisa lekas ke Allah. Ngoten lho. Ya dirungokno sing merasa iku. Anggetmu penak ngono Arabi. Lho. Ojo nyawang satu sisi. Nyawang satu sisi lagi. Memang sepintas iku sunnah Rasul, ya toh ya. Tapi bar ngono enake lho sak kelenteng remeke sak rendeng. Ngalir ae. Penak ngalir ae. Engko nek dikei jatah Allah teko dhewe, Pak. Teko dhewe. Estu teko dhewe. Itu terkait masalah yang berkholwat ya, yang berkholwat. Jadi kapan anak itu kita didik, umur berapa? Tentang didik la ilaha illa huwa dan anta itu enggak terbatas, Pak. Apakah anak itu sudah nyandak belum? Kalau nyandak walaupun umur 20, umur 15 monggo. Sebab akeh wong sing umure swidak enggak nyandak. Swidak 70 ketika dihadapkan la ilaha illa anta, apalagi anak enggak bisa menerima. Ini yang kusebut sebagai taman kawak, bukan kanak-kanak lagi, kawak. Aku bertanya, sampai kapan bos jenengan seperti itu? Sampai kapan? Sisa umur kita tinggal berapa? Anda tidak tahu. Ingat, sebagai cambuk di dalam Al-Quran satu ayat. Wis sampean titeni, satu ayat tok ae. Sak Quran 30 juz. Sitok ayat ae sampean gecoki. Yang itu jatuh pada surat Al-Isra ayat 72. Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap pada Allah, belum bertemu Allah kok yo apa itu? Mati, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila, dan jalan ruhaniyah Anda menghadap pada Allah itu semakin gelap, tidak tahu. Nggih, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sampai angen-angen merkai umur jenengan wis swidak 70 kari isdete tok. Kari mohon maaf, saya tidak meden-medeni. Cuman saya inilakum nadhirum mubin. Saya hanya memperingatkan aja. Saya hanya memberikan
seruan aja. Urusan Anda mau dan tidak mau bukan urusan saya. Cuman saya, bentuk sayangku padamu, saya sampak berani saya ini sampaikan di tengah umum, tidak hanya di wilayah kabupaten saya, bahkan sampai kemanapun, di Sumatera Selatan, di Lampung, di Palembang, di Riau, tetap saya akan ke sana. Ini hanya satu, saking kasih sayangku padamu. Itu loh. Kok umpama tidak ada kasih sayang, lah nyapa to Pak, kula blakraan tutuk kono. Ngilmu iki le. Nyun sewu. Tukun 100 juta aku nggak mau. Umpama tak dol. Ya, umpama tak dol 100 juta kata gemehno. Umpama bek murtabek tak ligerno tak jual beli, gak mampu Anda beli ilmu ini, walaupun kau taruhkan jiwamu, anakmu, istrimu, seluruh kau miliki apapun, gak mampu. Maka oleh karena kita tidak mampu, maka dihadiahkan oleh Allah, yang Allah bertajalli pada diriku menyampaikan dirimu. Lah wis ta, ngono kadang-kadang, gak kadang-kadang ditolak mentah. Ingat, resiko seluruh para rasul ketika menyampaikan itu, mereka mengatakan illa qalu sahirun au majnunun. Ilmu yang disampaikan kelason itu ilmu sihir. Lo udan-udan podo teko sebab dhek kena sihir. Au majnunun, mau kelasan itu gendeng. Lah, wis ta? Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin. Ilmu ini walaupun disampaikan oleh nabi dan rasul pada saat sebelum Muhammad dulu, kaum itu kebanyakan mengatakan illa qalu sahirun au majnunun, diwastani wong gendeng. Wis ah. Jane ilmu iki kanggo ilmu gendeng jane, Pak. Supaya jenengan gila pada Allah. Betul ya. Betul sekali. Wis, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mohon maaf, kok gak Allah kasih sayang pada diri kita sebagai hamba? Nggak mungkin Allah memperjalankan saya sampai ke Banyuwangi kemarin, Banyuwangi ninggalno omah Kemis Jumat diwangi gak nutuk, ya keloyongan nanggone Banyuwangi Jember. Masya Allah Pak, nek ngomong payah wis ket biyen, tapi tetap saya tidak akan pernah mengeluh. Selagi napas masih Allah tanamkan dalam diri saya, akan kulakukan sesuai dengan perintah. Urusan Anda iku mau terima atau tidak, monggo. Saya memakai sistem I know reckon you. Saya tidak ngereken kamu. Bah komentar sing model koyo opo. Pun, jadi jenengan jangan berasumsi lamanya di pondok syariat engko ndadekno menjadikan apa namanya fanatik. Jenengan jangan bersuudon, kita tidak tahu. Tetap saran jenengan, teruskan tauhidmu, jangan berhenti la ilaha illallah. Jangan naikkan ke huwa, naikkan ke anta, naikkan ke ana. Jangan ada di syariat saja, naik ke thariqah, hakikat, makrifat. Thariqah itu yang bagaimana, hakikat yang bagaimana, makrifat yang bagaimana. Baru boyongo mulio kawin, wis rapopo. Monggo. Saya kira juga ada pondok kok yang ngayai lengkap, itu juga ada. Ada yang hanya kulitnya saja, ada. Terserah. Yang jelas
Saya kalau ditanya kapan, umur berapa, saya tidak bisa menjawab. Jawaban saya cuman gini, umur berapapun anak-anak kita sudah terima enggak memahami dengan la ilaha illallah anta ana. Kalau sudah oke, langsung aja, langsung dididik itu. Ye, ada lagi. Ibu-ibu mungkin, ibu enggak ada. Cukup sudah nggih. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang disajikan Allah terhadap kita terkait masalah secuil ilmunya Allah yang diberikan atau diletakkan pada hati kita. Semoga menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan tadi kita semua bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.